كيف تقول لنا ميراث رسول الله وزع ونأتي ما نرى؟ قال إذا ماذا ترون في المسجد؟ قالوا نرى حلقة فيها تعليم القرآن يترأسها سيدنا أبي بن كعب، حلقة فيها يتذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثه وأقواله، حلقة فيها ذكر الله. قال هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سرد لهم الحديث: إن معاشر الأنبياء لم نورث درهما ولا دينارا. أراد بذلك سيدنا أبو هريرة أن يبين للصحابة أن الدنيا لابد تعمل في الدنيا، لكن لابد لك ألا تنسى الميراث النبوي، أو أن يكن في قلبك وفي جعبتك العلم النبوي الذي يؤهلك للطاعة الحقيقية ويؤهلك أيضا للسعي في الأرض ولتعمير الدنيا بالعلم. فلا دين يصلح بدون علم ولا دنيا تصلح بدون علم. ولذلك قال حكماء الفقهاء: من عبد الله على جهل فكأنما عصاه. ربما يأتي المنكر ويظنه معروف، ممكن يصلي خمس ركعات في العصر وهو لا يعلم كم ركعة. يقول أنا أصلي، أنا لابد أزيد الصلاة 4 ركعات هذه للنبي عليه الصلاة والسلام، أنا أزيد حتى أصبح مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أقترب منه في الأجر، وهو بذلك إيه؟ كذا معصية. لذلك واختصارا هذا المكان هو مكان العلم، ومكان فيه مكان ابتداء، مكان ناسي، مكان يعني تنبار. هذا المكان وهذا المعهد هو فيه الميراث النبوي، فيه الميراث المحمدي. عندما يتعلم أبناء المسلمين العلم النافع لهم في الدنيا والآخرة. بل هذا المعهد وأمثاله هي قطع من الجنة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بل أنتم عندما تجلسوا في مجلس علم لا تجلسوا على الأرض، بل تجلسوا بالمعنى المعنوي وليس الحسي على أجنحة الملائكة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لا يوجد رئيس ولا ملك ولا وزير ولا أمير ولا غني يستطيع أن يأخذ شرفكم أن يجلس على أجنحة الملائكة إلا إذا جاء الله. Kemudian beliau menjelaskan setelah mengucapkan mukadimah, salawat salam dan juga penghormatan, beliau berdoa mudah-mudahan pondok ini, Ar-Raudhah ini akan menjadi ma'had yang besar. Dan beliau tadi menyinggung setelah berbincang-bincang dengan Kiai Zawaid bahwa sekitar 30 tahunan yang lalu para pendiri Al-Walid rahimahumullah mendirikan pondok ini, tak lain dan tak bukan, kata beliau, tujuannya pasti ingin mencetak generasi-generasi berikutnya untuk menjadi generasi penerus para nabi, generasi-generasi ulama. Mereka ingin mencetak orang-orang saleh, mereka ingin melahirkan orang-orang yang muslim. Saleh itu saleh untuk diri sendiri, tapi muslim saleh untuk diri sendiri, tapi juga dia bisa membuat orang lain menjadi saleh. Itu yang diinginkan kepada semua santri yang mengaji di pondok pesantren ini. Karena itu pasti pondok ini bisa ala taqwa, dirintis, dibangun, kata beliau, dengan landasan ketakwaan. Karena itu segala urusannya pasti akan Allah mudahkan. Itu yang tadi beliau sampaikan. Karena itu Al-Walid ingin menjadikan ini semua pondok sebagai wasilah dalam rangka
takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ikhlas karena Allah dan agar kita semua bisa diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pondok ini juga adalah pondok warisan Nabi. Kata beliau, Miratul Anbiya. Bagaimana bisa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewariskan hal-hal yang sifatnya duniawi. Bahkan kalau kita lihat sejarah Nabi, Nabi itu nggak mewariskan duniawi. Hal-hal yang sifatnya hartawi, duniawi itu nggak ada. Semua itu diwariskan oleh Nabi. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kata beliau, itu masih ada barang gadaian yang belum ditebus. Saya nggak tahu pegadaian atau di apa gitu. Jangan dulu ada pegadaian dulu ya. Nah, di salah seorang Yahudi lagi, peralatan perisainya Nabi yang digunakan saat perang. Mungkin nggak punya uang, ngegadai, atau bahasa Maduranya apa? Dijeding, jeding, ya, alias Egi, Nah, pakaian perangnya Nabi itu masih belum ditebus. Andai Nabi punya uang, nggak ada barangnya yang belum ditebus. Pasti sudah diambil itu. Tapi masih ada di tangan Yahudi. Barangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum ditebus, sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Jadi Nabi tidak mewariskan harta. Kita, nih, ada cerita kata beliau. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu kalau kita bedah kitab hadis, Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, tadi beliau menjelaskan itu adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, sehingga kita bisa banyak mengetahui hadis itu karena riwayat yang disampaikan oleh perawi Abu Hurairah. Beliau bilang masalah banyak, kurang lebih 5.000-an lebih hadis itu diriwayatkan melalui lisannya Abu Hurairah. Beliau adalah orang yang sangat saleh luar biasa, selalu menempel kemanapun Nabi pergi, Abu Hurairah ikut. Nanti saya pengen tabaruk juga dengan beliau, saya pengen jadi Abu Hurairahnya beliau. Amin. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi Abu Hurairah lama-lama. Amin. Kita jadi kaset ulama aja udah senang. Kalau kata Kiai, jadi klubnya orang-orang solid aja kita udah bahagia gitu. Nah emang kita ingin ngalah berkah dari mereka-mereka semuanya. Nah, beliau bercerita pada suatu saat Abu Hurairah jalan ke pasar Madinah, ya. Jalan ke pasar Madinah, melihat kiri kanan banyak sekali ada orang-orang pada berjualan. Pasar ramai banget. Sementara beliau melihat masjid itu nggak banyak orang di dalamnya. Kemudian Abu Hurairah teriak-teriak. Mungkin zaman dulu pakai WA, mungkin share WA ya. WhatsApp. Tapi karena dulu nggak ada WhatsApp, akhirnya Abu Hurairah berteriak. Kata Abu Hurairah apa? Hei kalian, para penghuni pasar Madinah, kenapa kalian masih berada di sini? Apakah kalian tidak saksikan mereka di Masjid Nabawi itu ada warisan Rasulullah? Kenapa kalian tidak mengambil warisan Nabi? Kenapa malah kalian masih ada di sini? Kenapa tidak bersegera ke masjid untuk mengambil warisan Nabi? Orang-orang yang ada di dalam pasar terheran-heran. Warisan Nabi? Serius ada warisan Nabi? Iya. Kalau bahasa orang rajinnya, cius. Warisan Nabi? Iya. Akhirnya mereka semua bodoh-bodoh. Lari ke masjid, semuanya ditutup, barangnya ditinggalin. Mereka ingin mendapatkan Rasulullah, warisannya Rasulullah. Mungkin di pikiran para sahabat ada barang apa gitu yang warisan Nabi, atau ada perkakas apa yang jadi peninggalan Nabi yang bisa mereka gunakan. Ternyata pas sampai ke Masjid Nabawi nggak ada apa-apa. Yang ada cuma pengajian majelis taklim ilmu oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ada lagi sahabat yang lain bikin majelis lingkaran sebelah sini. Majelis-majelis itu majelis taklim. Para sahabat mengajarkan, meriwayatkan hadis yang diajarkan oleh Rasulullah ke sesama para jemaah yang seperti kita, bersama Sayyid, para saudara yang berbahagia, persis seperti itu. Yang jadi masalah orang-orang dari pasar pada datang ke situ. Mana warisan Nabi, cuma ada pengajian kayak gini doang kok. Wah, kita di prank ini sama Abu Hurairah.
Kesel mereka itu. Jangan-jangan masuk YouTube. Channelnya apa ya? Pengen like, subscribe, dan komen. Terus kesel mereka. Datangin lagi Abu Hurairah. Abu Hurairah, Anda ngeprank orang sepasar hari ini. Tunjukkan kamera itu ada di sebelah mana. Bukan itu. Abu Hurairah, kenapa Anda tipu kami? Anda itu bohong. Katanya ada warisan Nabi. Mana warisan Nabi? Nah, disinilah maksud yang ingin disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Beliau ingin mengajarkan kepada orang-orang agar mereka tidak lalai untuk mengambil warisan para nabi. Disitulah beliau berkata bahwa inna ma'syaral anbiya, bahwa para nabi-nabi Allah itu lam yuwarrithu, tidak pernah sekalipun mereka mewariskan dirhaman ataupun dinar. Mereka tidak pernah mewariskan dinar, mewariskan dirham. Dalam bahasa kita dolar, rupiah, uang, materi, duniawi, harta benda. Nabi tidak mewariskan itu semua. Tapi para nabi mewariskan apa? Al-ilmu. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Tuh lihat pengajian, tuh lihat majelis taklim. Kenapa kalian semuanya sibuk di pasar tapi tidak pernah hadir ke majelis ilmu? Itu warisan Nabi yang sesungguhnya. Langsung semuanya diam. Apa dia persoalan? Menang. Semuanya tiba-tiba menang. Betul kan? Awasin. Coba salah kiai belajar bahasa Madura ya. Menang kalau di makanan anak kecil di bahasa Arabnya itu nang. Nang sukut ya, sukut. Semuanya tiba-tiba kulluhum, semuanya nang-nangun. Semuanya diam ya. Nah, ini jamaah bukan jamaah Wajah Talib ya, jamaah Maduri. Nah, ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa mirasul anbiya wal ilmu. Warisannya para nabi itu adalah ilmu. Dan kalian teman-teman santri yang ada di sini nih, kalian ini udah berada di tempat warisannya para nabi semuanya. Kalian itu jangan kabur dari sini. Berkhidmat dengan nabi di sini dengan ilmu. Kalian duduk di sini itu berada di satu kapling surga Allah Subhanahu wa taala yang disediakan di bumi ini. Ini jelas. Bahkan kalian pun mendapatkan pahala syahid. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu bihi ilma, tujuannya adalah untuk mencari ilmu, termasuk bapak-bapak yang dari luar, yang dari desa Rajun dan sekitarnya datang ke sini untuk tujuan ngalap ilmu ke beliau, mencari ilmu, itu sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman tadi, jalan kita akan dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalian duduk di sini kata beliau, itu secara hakikat iya. Tapi secara maknawi, kalian semuanya duduk di atas sayap-sayap malaikat. Cuma tak bisa terbang. Kalau terbang juga bahaya. Karena apa? Karena para malaikat itu membentangkan sayapnya, atau ajniha, sayap-sayap malaikat wings. Untuk apa? Litulabil ilmi, limu'alimin nasil khair. Untuk para orang penuntut ilmu, untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang-orang. Rila bima yasna, dan mereka rila dengan apa yang dilakukan, dengan apa yang diperbuat. Jadi yakinkan dalam hati kita, tidak ada pangkat yang lebih mulia, tidak ada jabatan presiden, menteri, ataupun jabatan pemerintahan yang melebihi kemuliaannya, melebihi kemuliaan santri Allah. Amin. Wa ahamul ulum wa ashrafuha القرآن الكريم. لكن قبل ذلك لابد من الآن طلابنا الأعزاء طالبات كيف إن شاء الله في زيارات قادمة نجلس نبين لكم شرف وكرامة وفضل أهل العلم. لكن إن شاء الله من الآن يكون عندكم النية كيف نجتهد ونجد في تحصيل طلب العلم. العلم ما يناله نادم ولا يناله الكسول ولا يناله الذي يأتي إلى المعهد وعند صلاة الصبح من الكسل
بعد السجود ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى. ماذا أنت تقول؟ في السجود لا، هو يقول باسمك اللهم أموت وأحيا. الطلاب لأنهم أكثرهم ما يعرفوا، والطالبات سنتواتي حتى ما تزعلوا، مسكين لأنه لا يعرف قيمة العلم وقيمة ما أوقفه الله عليه وما اصطفاه له في طلب العلم، يصاب بالكسل والإحباط. أرى الطالب سنتواتي عند صلاة الصبح في سجود سبحان ربي الأعلى نمتوك لدور. وهذا الوقت أعظم الأوقات الذي فيه يطلب العلم، كيف تكون فيه مستيقظ صاحب عزيمة قوية، لأن العلم لا يطلبه إلا أصحاب الهمة العالية. سيدنا عبد الله بن عباس كان يذهب يجلس يأتي يأخذ حديث من كبار الصحابة مع أنه أعلم منهم، وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يقدمه في المجلس عن كبار الصحابة. يأتي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هناك واحد من الصحابة عنده حديث هو ليس عنده، فتواعد مع صبي مثله من الأنصار قال يريد أن يذهب إلى صحابة رسول الله فعندهم الميراث النبوي وأحاديث رسول الله. فقال الأنصاري حاله مثل حالنا، يحب النوم في السجود وفي الركوع وفي القيام. فقالوا ماذا نصنع؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام موجودين ونحن نعرف أعمال النبي عليه الصلاة والسلام. كان سيدنا ابن عباس يذهب يجلس على الدرج، يأتي في وقت القائلة القيلولة، عيد الصحابي نائم. عندما يأتي بعد الظهر بعد القيلولة يخرج الصحابي لصلاة العصر، يجلس سيدنا عبد الله بن عباس، الغبار والتراب يملأ وجهه، يأتي الهواء يملأ وجهه بالتراب. يأتي إليه الصحابي ويقول يا ابن عم رسول الله ماذا تصنع؟ قال أطلب حديث. قال لو طلبتنا لجئناك كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا قال سيدنا عبد الله بن عباس؟ العلم أولى أن يؤتى إليه. سيدنا الإمام البخاري كان يذهب حتى إذا سمع عنده رجل حديث يذهب بسافر شهرين ويرجع في شهرين حتى يأخذ حديث واحد. وفي يوم من الأيام ذهب قالوا يوجد هناك حديث. طبعا سيدنا الإمام البخاري كان له شروط في تصنيف الحديث، حتى اليوم الذين يعني يشككوا في الإمام البخاري، ولأنه نحن ما عندنا علم في الحديث أصبحنا عندنا ضعف لا نستطيع الرد، يأتي يقول هذا الحديث كيف يضعف البخاري؟ لا يعرف ما معنى الحديث ولا يعرف المعلقات، معلقات الإمام البخاري في الصحيح. فالمعلقات هذه لم يجعلها الإمام البخاري في الصحيح، فأرادوا أن يدخلوا بهذا المدخل. الإمام البخاري ذهب في يوم من الأيام سفر شهرين حتى يأخذ حديث واحد. قالوا له هذا الحديث موجود عند فلان، سأل يمشي في الناقة شهرين سفر. لما وصل إلى هذه البلاد التي فيها الرجل قالوا أين الرجل؟ قال لهم أين الرجل الذي عنده حديث رسول الله؟ قالوا هذا. فرأى رجل قد هربت ناقته. فماذا صنع الرجل؟ وضع يده هكذا فظنت الناقة أن فيها طعام، فجاءت الناقة وأمسك بالناقة. فلما رأى الإمام البخاري ذلك رجع ولم يأخذ الحديث شهرين، ويأتي الاستراحة واحد الحديث يرجع قال نعم رجل كذب على الناقة أولى أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأصحاب همة، فلذلك لابد لنا من وجود الهمة والعزيمة القوية في طلب وتحصيل العلم. فإن شاء الله تكونوا مستعدين بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إذا أردت تأخذ العلم لابد أن يكون عندك القوة والجلد والعزيمة القوية في تحصيل العلم. Kemudian ilmu yang terpenting ini adalah a'zamul ilmi, kata beliau adalah Al-Quran. Tapi yang terpenting sekarang kita niatkan dulu nih, ya, agar kita bisa sungguh-sungguh menuntut ilmu. Innamal a'mal binniyat. Karena orang yang malas itu gak akan sukses. Ciri-ciri orang malas, kata beliau, itu doyan tidur saren. Ya. Yes. Suka sekali dengan saren, terutama dalam bahasa Indonesia Ramadan ala English. Adalah satu riwayat. Campur-campur nggak sah riwayatannya, kata beliau, ya. Campur-campur bahasa. Nggak saya tak belajar juga. Mudallis. Dia punya tanulis hadis seperti tangan saya, ya. Ciri-ciri orang yang nggak punya himmah aliyah, semangat yang tinggi untuk belajar, itu senang ngantuk. Termasuk ketika sholat. Tadi sampai di sini nggak ada. Semuanya khusyuk waktu subuh, termasuk waktu sujud. Panjang-panjang sujudnya. Imamnya udah diri, dia masih sujud. Ada yang kayak gitu di sini? Ya. Jadi sahib azimah qawiyah. Kita harus punya tekad yang kuat, semangat yang membaca. Seperti kisah Ibnu Abbas yang pada saat itu kedatangan sahabat Ansari, yang mereka itu semua pengen mengaji kepada Ibnu Abbas. Ketika mereka meragukan, ngapain sih ngaji para sahabat? Mereka juga tidur kok, mereka juga aktivitasnya kayak biasa kok, udah nggak ada nabi lagi. Justru para ilmu itu diambil oleh para sahabat-sahabat Nabi. Ketika Nabi sudah tidak ada pun mencari ilmu. Seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, salah satu habrul ummah, kata beliau, lautan ilmunya umat ini, yang Ibnu Abbas, itu sangat gemar sekali sepupunya Nabi ini untuk mencari ilmu. Sampai suatu saat beliau datang ke rumah seorang guru jauh-jauh untuk mempelajari riwayat-riwayat Rasul, hadis-hadis Rasul. Ini Ibnu Abbas ini yang riwayat ini, keluarganya Nabi ini sangat dihormati, ilmunya banyak luar biasa. Tapi demi beliau ingin belajar, beliau sampai mendatangi rumah guru, dan ketika sampai ke rumah guru tersebut, ternyata sang guru sedang waktu tidur siang. Bahasa Arabnya itu bailulah. Diketok pintu pertama tidak nyaut. Assalamualaikum. 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 Mungkin sang guru sedang istirahat. Beliau ganggu, udah cukup. Dan beliau itu nunggu di depan pintu duduk seperti ini. Sementara di luar angin berhembus dengan kencangnya sehingga debu-debu bertebaran dan mengotori mukanya beliau, Sayyidina Ibnu Abbas. Tapi beliau rela melakukan dan merasakan itu semua demi ilmu. Begitu azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, keluarlah guru tersebut, sahabat tersebut, dan beliau kaget. Masya Allah, Anda Ibnu Abbas Rasulillah, Anda adalah sepupunya Rasul. Ibnu Abbas, apa yang Anda lakukan di sini? Saya ingin belajar ke Anda, saya ingin mengajar satu hadis ke Anda. Kenapa Anda tidak minta seseorang saya untuk mendatangi Anda? Kalau Anda minta seseorang, saya pasti akan datang ke Anda dengan sepenuh hati. Anda adalah kerabatnya Rasul, Anda adalah keluarganya Rasul. Tidak layak seperti ini Anda duduk di tempat saya. Tidak, tapi saya belajar. Saya yang harus mendatangi Anda, guru. Al-ilmu yu'ta. Ilmu itu harus didatangi, dan ilmu itu tidak pernah datang dengan sendirinya. Wala ya'ti. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, dan ilmu itu tidak datang sendiri. Itu artinya. Oh, ini jadi pelajaran buat kita semuanya, ya juga ya. Dan itu Ibnu Abbas. Masih banyak imam-imam kita yang lainnya. Imam Bukhari misalnya. Kita nggak pernah ragu lagi kalau udah bicara hadis riwayat Bukhari, nggak usah ragu lagi ke hadis. Ya, ashahul kutub ba'da Al-Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah jami'nya
Imam Bukhari atau yang mulaqab masyhur dengan Sahih Bukhari. Kemudian juga heran, ada orang-orang sekarang nih, entah dari golongan Wahabi, yang ini hadis Bukhari ini harus kita teliti lagi gitu. Sampai ngomong seperti itu. Ini orang ilmunya di mana? Imam Bukhari itu tidak diragukan lagi. Beliau tadi menjelaskan, Imam Bukhari ini punya kriteria dan standar untuk menerima hadis. Tidak semua hadis-hadis yang beliau terima itu akan beliau catat dalam Jami' Sahihnya. Mungkin ada banyak, tapi tidak semuanya dicatat. Hanya hadis yang memang beliau pastikan ini adalah sabdanya Nabi, itu yang akan beliau catatkan. Dan kita menerima warisan ilmu itu sampai sekarang. Dan itu menjadi rujukan sumber hukum umat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Pada suatu saat, Imam Bukhari mendengar kabar bahwa di satu daerah ada seorang fulan, dia punya satu hadis. Dan untuk menuju ke daerah tersebut, waktu itu belum ada bandara Trunojoyo. Ya iyalah, ngapain juga tuh sebenarnya. Pesawatnya juga baru Wings Air. Kalau kata Kiai Faruk, paket lengkap bunuh diri untuk mati itu. Pesawatnya kecil. Mudah-mudahan nanti bandara Sumeneb jadi besar nanti. Jadi kalau beliau dakwah ke Madura enak di Jakarta langsung, Kiai. Amin. Suatu saat beliau harus menempuh perjalanan Imam Bukhari radhiyallahu anhu 2 bulan perjalanan. Siapa yang mau lihat? Nah, 2 bulan perjalanan untuk mendapatkan hadis tersebut. Beliau nanya ke top pintu dari satu rumah, Assalamualaikum, Bapak tahu nggak Bapak Fulan? Namanya ini. Oh iya, ada apa dengan orang ini? Nantinya beliau ini punya hadis, betul. Oh, itu rumahnya di sebelah sana. Itu ntar belok kiri, belok ke kanan, itu ada tiang bendera. Oh itu rumahnya? Bukan, itu kantor kecamatan. Saya nanya rumahnya di mana? Kantor kecamatan. Oh, berdepannya lagi. Jalan lagi Imam Bukhari, jalan ketemu. Baru melihat, oh berarti ini rumahnya yang dimaksud. Pas datang ke situ, ngobrol-ngobrol. Ya Imam, apakah Anda mempunyai hadis? Oh iya, saya punya hadis. Tapi belum sempat melanjutkan. Si perawi ini nih yang punya hadis yang didatangi oleh Imam Bukhari ini lagi pengen nangkepin unta. Siapa? Lagi pengen nangkap unta. Cuma untanya susah, seperti kita tangkap ayam. Susah kan dia tangkap ayam itu, harus ada cara khusus. Yang dilakukan oleh si perawi hadis yang dari Imam Bukhari ini, dia pintar, dia tampungkan tangannya seperti ini. Kata beliau tadi mengkatakan dan manggil-manggil onta. Saya nggak tahu cara manggil onta gimana, nggak mungkin manggil ayam. Dipanggil onta. Tujuan begini untuk apa? Apakah untuk angin? Bukan. Supaya si onta dari sana melihat bahwa di sini ada makanan, sehingga dia datang dan dia makan. Ternyata setelah dicek oleh Imam Bukhari, ini orang ngapain? Apa berdoa kepada Allah? Oh enggak, ternyata lagi ingin memanggil unta, tapi yang jadi masalah nggak ada makanan di sini. Ini ngebohongin si onta, yang penting si ontanya di sini. Pas sudah dekat, baru jadi ketangkap kamu akhirnya. Iya, masuk 8 tahun. Udah itu udah ditangkap sama sama perawi hadis tersebut. Imam Bukhari melihat, waduh, gimana ini orang? Kok berbohong dengan hewan? Tadinya pengen lihat ngambil hadis, akhirnya balik Imam. Saya pamit dulu, ada keperluan, mohon maaf, nanti kita sambung aja urusan di WA ya belakangan ya. Akhirnya pulang pergi, selesai urusan. Begitu ditanya sama orang yang tadi ditanya, ya Imam, Anda sudah ketemu dengan orang yang tadi? Sudah. Anda sudah mengambil hadisnya? Tidak, saya tidak mengambil hadisnya. Loh, kenapa? Saya nggak akan mengambil hadis dari orang pembohong. Nah, dia ceritakan ceritanya. Loh, dia kan cuma ingin memanggil hewan tersebut. Iya. Dia dengan hewan saja berani berbohong meskipun dengan cara seperti ini. Bagaimana kalau dia berbohong dengan hadisnya Rasulullah SAW? Akhirnya hadisnya tidak diambil. 2 bulan perjalanan pengen dapetin hadis itu, ternyata dapetnya cuma begini doang. Pulang nggak dapet apa-apa, rugi ya. Tapi tidak ada istilah rugi untuk menuntut ilmu. Itu yang beliau ingin ceritakan. Perjuangan jihad kita lalu ini seperti itu, sampai bab seperti itu. Kalian di sini pergi kemana? Mudah ada di sini semua ilmunya. Tinggal belajar dengan serius, siap semangat. Berarti beliau bertanya, Insya Allah siap nggak semangat di sini nanti tadi? Siap nggak menuntut ilmu ngaji dengan semangat? Insya Allah. Ya Yahya, khudil kitab biquwwah. Khudil kitab, ambillah ilmu kitab biquwwah dengan semangat. Kuwah itu artinya semangat, bukan
lauk ya, kuah itu bukan ubah. Ya. Ambillah ilmu dengan semangat. Ya. Ini yang menjadi wasiat untuk kita semuanya. فإن شاء الله تكونوا مستعدين لتحصيل العلم وطلب العلم والاستزادة في طلب العلم. إن شاء الله احنا بكرة هنا كمان. إن شاء الله الطلاب والطالبات غدا نجلس ونعطيكم طريقة حفظ القرآن الكريم بسهولة. بكرة لأنه تقول المغرب تخرج ما في وقت. ما في وقت. لا كم دقيقة إلا بك؟ حوالي ربع ساعة. ما فإن شاء الله siap hafal Quran Karim. Beliau nanya dengan bahasa Arab, siap semuanya menghafalkan Al-Quran? Siap. Surah tidur. Surah tidur hari. Siap hafal Quran Karim? Siap. Alhamdulillah. Insya Allah kadang nanti masjid. Kun hurawat malaika. خلاص هنا طلاب الطالبات لكن استعدوا سنعطيكم الطريقة طلاب والطالبات وسنرى من سيكون أسرع في الحفظ سنتواتي اسأل طيب soal dari tulab والطالبات يجوز soal? Saya pengen tanya nih, boleh ya? Boleh? Hafalan Quran Karim susah atau mudah santri? Yang santri dulu. Beliau pakai bahasa Indonesia loh ya. Hafalan Quran Karim susah atau mudah? Mudah. Susah atau mudah? Mudah. Alhamdulillah. Santriwati susah atau atau mudah? Susah atau mudah? Susah. غدا إن شاء الله ستعلموا أن كلامكم غير صحيح وأن حفظ القرآن الكريم إن شاء الله سهل جدا جدا جدا. لكن من الآن تحضير المسابقة من سيكون أقل في الحفظ أسرع طلاب أم الطالبات؟ أسأل الله العظيم أن يحفظكم ويرعاكم ويتم عليكم نعمه وأن يجعل المعهد وأهله الصالحين فيه دائما إن شاء الله من عباد الله الصالحين. ثم وصية للأهالي أهالي القرية وصية لاختياري دائما يكون عندكم مجلس علم للليل للأهالي للناس للعوام هذا أيضا مهم لهم. عندنا في غزة من درس العوام هذا كثير من كبار السن وكبيرات السن حفظوا القرآن الكريم لا تبخلوا أيضا على الجيران في هذا بإذن الله. هذه وصيتنا لكم. Dan yang terakhir, insya Allah besok beliau akan mengajarkan khusus spesial ke teman-teman santri setelah ada sholat subuh. Nah, jam-jamnya kita semangat ya. Nggak usah jam-jam tidur itu. Ya. Insya Allah nanti setelah pertandingan Prancis dan Prancis dan Swedia, masya Allah. Nanti insya Allah di musola atau kalau masih ada tenda mungkin duduk seperti ini di sana dan di sini. Nanti subuh mungkin bagi jamaah yang ingin ikut juga silakan kita subuh bersama-sama gabung. Ya. Kita akan membedah cara menghafal Al-Quran 1 menit 1 baris. 1 menit, ingat nih ya, 1 menit 1 baris Al-Quran. Besok akan dijelaskan panjang dan lebar. Hari ini beliau sudah menjelaskan tentang ahli yang menuntut ilmu. Insya Allah besok akan dilanjut. Dan ini hadiah spesial buat teman-teman Ar-Raudhah ini. Jarang-jarang nih beliau nih, masya Allah beliau ada di sini dan bisa bermanfaat mudah-mudahan ilmunya untuk kita ya. Setelah nanti beliau imam sholat dan kita ngaji lagi habis subuh bawa mushaf ya, yang besar ya.
bawa mushaf Al-Quran masing-masing. Nanti beliau akan buktikan. Buat tadi yang mengatakan menghafal Quran susah, saya akan buktikan kepada kalian besok bahwa jawaban yang mengatakan susah itulah jawaban yang salah. Ya, dan besok saya akan tandingkan, saya akan lombakan antara santriwan dengan santriwati. Kata beliau, siapakah di antara kalian yang paling cepat menghafal Al-Quran? Yang putra ataukah yang putri? Ya, kita lihat nanti. Baik yang putra atau yang putri, kita lihat. Kembali. Lupa. Yang putri, yang putra maksudnya. Kita lihat besok. Nanti siapa yang lebih muda? Siap nggak? Siap. Besok semua ngaji bersama Syekh. Siap? Siap. Insyaallah. Semangat teman-teman. Insyaallah setelah ini kami harus ada penerbangan ke California bersama Ustaz Faruk. Insyaallah mohon nanti kita akan kembali lagi ke sini. Mudah-mudahan penuh dengan barokah. Amin. Mudah-mudahan Prancis menang. Jangan nonton bola ya. Saksikan saja. Awas sendiri ya. Saya pernah diazab, bukan diazab, saya pernah merasakan demam bola di pesantren nggak bisa nonton. Tapi saya sudah lewati semua. Sekarang udah bebas. Sekian dulu. Insyaallah nanti kalian jadi ustaz semuanya, jadi ulama. Kalian jadi penerus Kiai Zawaid insyaallah di sini. Bantu ya. Dan tadi juga beliau berpesan untuk Kiai Zawaid, guru-guru di sini mudah-mudahan pengajian seperti ini untuk masyarakat juga selalu eksis dan bisa tetap ada di Pondok Ar-Raudhah ini. Amin. Jadi pondok ini bermanfaat bukan untuk santri, tapi bermanfaat untuk masyarakat sekitar semuanya. Amin. Amin. Dan jangan lupa juga untuk selalu memberikan yang terbaik untuk pondok ini, masyarakat sekitar. Bantu kalau beliau butuh. Beliau ingin bangun ini, beliau ingin beli AC, beliau ingin beli ini, beliau ingin nambah kamar mandi. Bantuin. Jangan sampai beliau yang minta. Kiai butuh apa Kiai? Ini saya ada 3 juta. Buat beli AC, buat kamarnya aja. Insyaallah. Untuk lantai 2 saya masih ada 200 juta Kiai. Atau mau nambah? Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya, jazakumullah. Bagi yang ingin bergabung di IG, buat teman-teman masyarakat yang boleh memegang HP, nanti IG beliau Syekh Ammar Azmi. Syekh Ammar Azmi. IG saya Fikri Habibullah M. Fikri Habibullah M. Silakan di follow, asal jangan minta follow back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله